Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang Object Oriented Programming. Ini merupakan materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya sudah saya bahas. Oke, untuk pembahasan hari ini saya akan membahas di materi tentang, untuk fokus materi hari ini saya akan bahas tentang metode, berikutnya properti dan konstruktor. Sebelumnya saya sudah bahas materi tentang pembuatan kelas, pembuatan objek dan properti di bahasa pemrograman visual dengan menggunakan graphical user interface-nya. Ya, hari ini pun saya akan melanjutkan materi yang ada yang sebelumnya sudah saya bahas sebelumnya. Oke, sekali lagi untuk fokus materi hari ini saya akan fokus ke 3 materi yang saya warnain merah. Yang pertama saya akan fokus ke pembuatan metode, selanjutnya konstruktor dan properti. Dalam hal ini implementasinya saya akan menggunakan bahasa pemrograman visual. Sebelumnya untuk 3 pembahasan ini, kelas, objek, dan atribut sudah pernah saya bahas sebelumnya. Bahkan saya sudah mempraktikkan menggunakan bahasa pemrograman visual baik menggunakan konsol ataupun menggunakan graphical user interface-nya. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang konsep dari metode. Metode merupakan urutan instruksi yang mengakses data dari objek atau menentukan perilaku dari objek. Metode bisa melakukan yang pertama manipulasi data, yang kedua nanti bisa melakukan perhitungan perhitungan matematika. Selanjutnya memonitor kejadian dari suatu event. Contoh ini dari source code ini kalau dijabarin ada yang namanya objek, selanjutnya ada metode dan parameter. Oke, kalau berbicara tentang metode nanti akan menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan oleh objek, hasil instansiasi kelas tersebut. Oke, jadi dalam bahasa pemrograman Visual Studio, metode dapat diimplementasikan dalam bentuk sub atau function. Kita nanti bisa membuat yang namanya prosedur atau nanti bisa menggunakan function. Cuman perbedaannya, kalau menggunakan prosedur atau sub, berarti metode tersebut tidak mengembalikan nilai. Tidak mengembalikan nilai apapun ke kode program yang memanggilnya. Beda halnya dengan function. Kalau function nanti dia akan mengembalikan sebuah nilai ke kode program yang nantinya akan memanggilnya. Oke, contoh untuk praktikumnya hari ini saya akan mulai dari pembuatan kelas, selanjutnya kita buat objek dan kita lanjut ke pembuatan metode. Oke, contoh saya akan membuat kelas dengan nama kelas D. Di sini saya deklarasi variabel hari. Selanjutnya saya buat metode baru dengan nama getDay. Di sini saya akan menampilkan hari sama dengan Senin. Nanti akan saya tampilkan dalam bentuk message box yang nantinya akan saya akses di form hari. Oke, langsung saja saya akan membuka aplikasinya. Oke, contoh untuk project yang saya akan gunakan, saya akan melanjutkan project yang sebelumnya saya buat, tinggal saya buat kelasnya. Cara pembuatan kelasnya seperti biasa, kita klik kanan di AOP project yang sudah kita buat, klik kanan add ada kelas. Nah, di sini untuk kelasnya saya akan membuat kelas dengan nama kelas hari contohnya. Oke, baru selanjutnya di add. Nah, di kelas hari di sini saya contohnya deklarasi variabel dim hari s, contohnya s string. Oke, baru selanjutnya saya buat prosedur, saya buat metode dengan nama getDay, public contohnya sub getDay. Oke, langsung diantar aja. Berarti di sini saya membuat metode baru. Saya kasih keterangan membuat metode baru. Oke, berikutnya saya akan memanggil variabel yang sudah saya buat hari sama dengan contohnya hari yang akan saya tampilkan adalah hari Senin. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan di message box. Nah, message box contohnya hari ini adalah contohnya. Berikutnya nanti tinggal saya panggil, untuk pemanggilan bisa menggunakan dan atau bisa menggunakan koma contohnya. Kita panggil variabel hari. Oke, contoh seperti ini. Message box dot show. Oke, kurang show-nya. Oke, baru selanjutnya kita buat form baru, klik kanan add Windows form. Selanjutnya berikan nama contohnya form hari. Oke, di sini saya sudah buat form hari.
Di dalamnya contohnya saya buat dua objek, yaitu dua button. Get day di sini untuk menampilkan hari, selanjutnya keluar untuk keluar dari aplikasi. Oke, selanjutnya untuk source code-nya kita fokus dulu ke get day. Nah, yang nantinya akan saya deklarasikan adalah kita harus mendeklarasikan objeknya terlebih dahulu. Contoh dim HRS, contohnya saya langsung aja. Sekalian saya buat objek berikut, saya instansiasi objek tersebut ke kelas hari contohnya. Kelasnya adalah hari. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini. Baru selanjutnya saya panggil objeknya hr.getDay. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita running, contohnya startup form yang akan kita tampilkan adalah form hari. Kita running, kurang lebih tampilannya seperti ini. Saya tampilkan terlebih dahulu. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Pada saat klik get day nanti akan muncul. Hari ini adalah hari Senin. Saya klik OK. Saya klik keluar, nanti akan muncul yakin mau keluar dan seterusnya. Ini contoh untuk yang latihan pertama. Oke, ini untuk yang sekali lagi untuk latihan pertama kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita fokus kembali ke materi berikutnya. Oke, untuk materi berikutnya contohnya saya akan membuat aplikasi, ini hampir sama untuk yang latihan keempat. Saya akan membuat aplikasi untuk input dan output. Jadi yang nantinya akan saya input adalah saya akan input program akan membuat aplikasi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Di mana panjang dan lebarnya nanti akan saya input. Cuman saya menggunakan konsep yang ada di Object Oriented Programming dengan menggunakan metode. Oke. Saya akan mempraktekkan di bahasa pemrograman Visual Studio-nya. Kita balik lagi ke desain formnya. Saya akan membuat kelas baru dengan nama persegi panjang. Caranya klik kanan di project-nya, add, selanjutnya ada kelas. Oke, contoh persegi panjang. Persegi panjang untuk nama kelasnya. Enter. Berikutnya untuk deklarasi variabelnya terlebih dahulu. Saya akan buat untuk propertinya, public, contohnya apa aja atribut-atribut yang menempel pada persegi panjang itu sendiri. Jadi panjang S, contohnya integer. Berikutnya public S, public lebar ya, lebar S integer. Berikutnya saya akan membuat dua metode. Untuk mencetak luas dan mencetak keliling. Saya akan membuat dua metode untuk public dengan menggunakan prosedur, contohnya cetak luas. Enter. Satu lagi saya akan membuat prosedur dengan nama public sub cetak keliling. Enter. Oke. Baru kita fokus ke yang cetak luas. Saya buat variabel dulu untuk menampung nilai luas, dim luas as integer. Oke, baru selanjutnya luas diperoleh dari mana? Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Oke, begitu pula untuk yang keliling. Saya buat variabel untuk keliling. Selanjutnya keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Panjang tambah lebar. Oke, contoh seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita buat form baru untuk nginput data-data yang nantinya akan saya input, yaitu panjang dan lebar. Kita buat form baru, caranya klik kanan, add Windows Form. Oke, kebetulan di sini sudah ada form persegi panjang. Saya sudah desain seperti ini, nanti tinggal dipercantik aja tampilannya sesuai dengan yang kalian inginkan. Contohnya untuk fontnya, untuk yang fontnya berarti ya, fontnya agar nanti lebih bagus. Contohnya, oke, fontnya saya perbesar, contoh seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita fokus ke source code-nya. Oke, yang pertama kita masuk ke source code-nya, view code. Cuman sebelumnya saya rubah terlebih dahulu.
Untuk hitung berarti button hitung. BT hitung. Untuk keluar berarti BT keluar. BT keluar. Oke, contoh seperti ini. Kita simpan, selanjutnya kita masuk ke source code-nya. Ini yang sudah ada sebelumnya. Saya hapus-hapusin aja. Oke. Awalnya seperti ini. Untuk keluar contohnya. Nah, yang pertama harus kita buat adalah saya akan membuat objek. Contohnya dim, saya buat objek dengan nama PPS, nama kelasnya adalah persegi panjang. Di sini ada kelasnya. Oke, baru selanjutnya setelah kita deklarasi objek, kita membuat objek di dalam form. Baru selanjutnya kita fokus ke desain formnya. Seperti ini. Kita fokus ke button hitung. Nah, selanjutnya di button hitung kita panggil objeknya PP sama dengan new nama kelasnya persegi panjang. Oke, di sini sudah ada persegi panjang. Nah, ini persegi panjang objek yang sudah ada. Berikutnya nanti tinggal untuk yang lebar dan panjang dan lebar nanti akan diinput di mana. Nama objeknya saya panggil pp dot panjang ya, panjang terlebih dahulu sama dengan nanti saya akan input di text box 1 dot text. Begitu pula untuk yang lebar pp dot lebar sama dengan text box 2 dot text. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya nanti untuk yang text box 3 dot text ini diperoleh dari saya langsung bikin rumus di sini objek dot panjang kali lebar kan ya. Objeknya pp dot lebar. Oke, contoh seperti ini. Begitu pula untuk yang text box 4 dot text sama dengan nama objek yang kita panggil pp dot 2 kali selanjutnya panjang tambah lebar. pp dot panjang tambah objeknya pp dot lebar. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya kita panggil metodenya. Metode yang kita panggil objeknya adalah pp dot. Nah, di sini cetak luas. Satu lagi, objeknya pp dot cetak keliling. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya tinggal kita running. Kita fokuskan ke objek yang akan kita running yaitu form persegi panjang. Selanjutnya tinggal kita running. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Sebentar saya share screen dulu. Tampilannya seperti ini. Input contohnya panjangnya 8 atau 9, contohnya lebarnya 8, lebarnya 5. Saya klik hitung. Nanti otomatis luas dan keliling persegi panjangnya akan muncul. 8 kali 5, berarti 40 untuk luasnya. Kelilingnya berarti 2 kali panjang tambah lebar. 8 tambah 13. Ada 13 kali 2 berarti 26. Untuk keluar berarti nanti akan keluar dari aplikasi. Ini kurang lebih untuk pembahasan latihan kelima. Oke, selanjutnya kita fokus ke materi berikutnya. Ini ada kasus 5, kasus 6 sebenarnya hampir sama sih sebenarnya. Selanjutnya konstruktor, metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Oke, jadi metode yang digunakan untuk memberi nilai awal. Dipanggil secara otomatis ketika new digunakan untuk membuat instance kelas. Sifat konstruktor, nama konstruktor sebenarnya sama dengan nama kelas. Tidak memiliki nilai balik. Ini kalau untuk yang konstruktor. Selanjutnya kita fokus ke properti. Properti adalah sebuah metode khusus yang digunakan untuk mendapatkan atau mengubah nilai dari sebuah field dalam kelas. Properti, penggunaan properti biasa digunakan untuk field yang bersifat private. Field yang bersifat publik dapat diakses langsung dari luar kelas. Sedangkan field yang bersifat private hanya dapat diakses dari luar kelas melalui properti. Oke, ini kalau kita menggunakan private contohnya, akses modifier-nya. Ini untuk penulisan properti kita bisa menggunakan kata kunci atau akses modifier, bisa public, private, ataupun yang lain-lainnya. Public property atau private property, nama property as tipe data, propertinya, selanjutnya get, selanjutnya statementnya apa, return, nama fieldnya apa, selanjutnya end get, berikutnya set, tipe parameternya apa, berikut tipe data, dan
statementnya apa, ditutup dengan end set, dan ditutup dengan end property. Oke, contoh untuk yang latihan properti kurang lebih seperti yang ada di depan ini, saya akan membuat kelas dengan nama kelas mahasiswa 2. Di sini nanti saya akan tampilkan di form namanya form mahasiswa 2. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini pada waktu form dijalankan. Oke, kita buka project yang sudah kita buat. Berarti kita buat kita buat kelas dengan nama mahasiswa 2. Mahasiswa 2. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya kita buat variabel, cuman kita bisa menggunakan private, contohnya nama, string, contohnya. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya kita buat property atau metode public function. Kita menggunakan function, berarti nanti dia akan membalikan nilai. Function contohnya get nama. Get nama, enter. Ditutup dengan end function. Selanjutnya return, yang nantinya akan dikembalikan adalah nama. Return nama. Selanjutnya kita buat yang setnya. Public function, sorry, di sini berarti bukan function ya. Public sub, contohnya set nama. Oke, contoh seperti ini. Set nama, selanjutnya by referensi nms string contohnya. Baru selanjutnya nama variabelnya nama sama dengan saya ambil dari nama sama dengan nm. Oke, contoh seperti ini. Baru selanjutnya kita buat satu form baru, form mahasiswa 2, contohnya seperti ini. Nanti saya akan tampilkan pada saat form load-nya. Jadi pada saat form load sebelumnya kita harus membuat yang namanya contoh membuat objek dengan nama MHS, di mana di sini akan saya ambil dari objek dari kelas mahasiswa 2. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya kita fokus ke yang form load-nya. Kita membuat instansiasi dari kelas. MHS sama dengan new. Nama kelasnya adalah MHS2. Mahasiswa 2. Oke, contoh seperti ini. Berikutnya, selanjutnya kita panggil objeknya MHS dot, contohnya get nama, contohnya. Yang pertama set ya, set nama terlebih dahulu, yang set nama. Contohnya Wahyu Budi Santoso, contohnya. Selanjutnya nanti saya akan tampilkan, saya tampilkan di message box. Message box contohnya nama saya adalah contohnya kita bisa menggunakan ini. Selanjutnya kita panggil objeknya get, berarti tadi yang pertama set, berarti yang kedua adalah get. Oke, jangan lupa buka kurung kurawalnya 2 kali seperti ini. Oke, ini kurang lebih. Selanjutnya tinggal kita running, propertiesnya kita ganti ke form mahasiswa 2, kita running kurang lebih seperti ini. Oke, pada saat dijalankan nanti akan muncul seperti ini. Nama saya adalah Wahyu Budi Santoso. Pada saat saya klik nanti akan masuk ke form berikutnya. Oke, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Oke, ini kurang lebih tampilannya setelah nanti masuk ke form berikutnya. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan ini ya, di mana saya sudah bahas tentang materi tentang metode, selanjutnya konstruktor dan properti yang ada di bahasa pemrograman Visual Studio dengan menggunakan graphical user interface-nya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.